Bacaan leksionari pada hari ini kita diingatkan, jagalah hatimu supaya kuat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi ini? Perkenankan saya memperkenalkan diri. Katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama saya Gideon Pratama Yoga. Dari namanya sudah kelihatan bahwa Gideon itu adalah anak yang pertama. Saya anak sulung di keluarga saya. Oleh Tuhan, saya diperkenankan untuk melayani di GKJ Candi Roto. Jangan dicari candinya, karena sudah roto. GKJ Candi Roto masuk dalam klasis Sindoro Sumbing. Klasis Sindoro Sumbing itu terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Jadi ketika masih menjadi satu dengan klasis Magelang, di mana kemudian pada waktu itu disebut sebagai klasis Kedu. Ketika terjadi pembiakan di tahun 2000, saya masih kuliah waktu itu. Disepakati bahwa GKJ di wilayah Temanggung dan Wonosobo, karena landmarknya adalah Gunung Sindoro dan Sumbing, maka klasisnya dinamakan Sindoro Sumbing. Meskipun di klasis Sindoro Sumbing itu ada GKJ Sindoro. Nah, GKJ Candi Roto itu kami adalah penjaga perbatasan paling utara. Jadi Temanggung itu masih Kemeringet ke arah utara, ke arah Weleri. Di sebelah utara kami sudah masuk klasis Semarang Barat, GKJ Sukorejo. Dan 2 tahun sekali ex klasis Kedu sepakat untuk melaksanakan tukar pelayanan firman. Karena kalau tukar mimbar berat, mungkin harus pakai forklift. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak datang sendiri, karena seingat saya GKJ Mertoyudan itu gedungnya itu memanjang, sehingga bayangan saya pasti warga Pasamuanya banyak, sehingga saya membawa teman. Ini teman seumur hidup ini. Saya mengajak istri dan anak saya yang paling kecil berdiri. Nah, terima kasih. Mungkin tidak penting tapi tetap saya matur juga. Anak saya yang pertama kemarin Oktober itu lulus ahli madya fisioterapi. Kemudian anak yang kedua sekarang kelas 12, kelas 3 SMA. Nomor 1, nomor 2 itu cowok, yang nomor 3 ini cewek, kelas 6 SD. Nah, perkenankan pada saat ini mengucapkan salam persaudaraan dari segenap majelis dan warga GKJ Candi Roto. Kami 165 jiwa. Jadi yang ini saja sekali ibadah itu, karena kami kan dilewati jalur gereja desa, dilewati jalur besar Wonosari Jakarta. Jadi Pak Santoso, Pak Handoyo,
Murni Jaya itu kan lewatnya Candiroto, jadi Paraan, Ngadirejo, Candiroto, nanti turun sampai Weleri, masuk tol. Nah, jadi warga kami itu persemaiannya di desa, kemudian dipanennya di kota. Jadi kami ketika saya dulu ditahbiskan 2012, kami ada 220-an jiwa. Tetapi kemudian pada atestasi ke gereja lain, banyak juga yang disuwun yang kagungan, sehingga kami per Februari 2024 165 jiwa. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, GKJ Mertoyudan itu bukan gereja yang asing bagi saya. Paling tidak 2 kali saya tidur di kantor gereja atau di ruang tamunya Pak Johan ya. Yang pertama itu karena teman saya Pak Pendeta Raditya GKJ Karangdowo itu dulu stase di sini 2001, tahun 2001. Nah, sehingga ketika itu sekali itu kami mau pulang, saya pulang ke Purwodadi, Pak Raditya pulang ke Kudus, mampir Mertoyudan, di malam takbiran kami di Muntilan dicegat karena pesta mercon, jadi jalanan itu kertas, enggak tahu itu kertas ulangan, dokumen rahasia, semuanya kating selebar di situ. Kemudian yang pertama itu, kemudian yang kedua saya diminta untuk mendampingi Pak Raditya khotbah di sini. Jadi saya paham, oh ini panjang, pasamuannya banyak, Bu Nyong Kancani. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata hari Tuhan, bayangan kita apa? Seringkali ketika kita mendengar istilah hari Tuhan, yang kita bayangkan adalah kiamat. Dan kiamat itu, bayangan kita adalah sesuatu yang sukacita atau mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada yang pernah mirsani film 2012, dikatakan bagaimana bumi ditunggang balikkan, kita mendapatkan bayangan yang mengerikan, di mana jutaan orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, itu kemudian binasa dengan cara yang mengerikan. Langit terbelah, bumi terbelah, orang-orang nyemplung di situ. Terjadi tsunami karena megatrust, dan banyak orang mati tenggelam di sana. Gunung meletus dan sebagainya. Jadi bayangan-bayangan yang diciptakan oleh para sineas yang kita nikmati di layar kaca, itu semuanya mengerikan. Sehingga itu membuat banyak orang, termasuk orang Kristen, termasuk pengikut Kristus, itu juga takut dengan kiamat. Jangankan dengan kiamat, kadang dengan kematian pun kita juga takut. Apa buktinya orang Kristen juga takut terhadap kematian? Di sini ada komisi peralihan ya, Pak Johan. Anggotanya ganti berapa tahun sekali? Atau anggotanya itu saja? Yang lain pada enggak mau toh? Ya. Kenapa? Karena takut dengan kematian. Padahal nanti semuanya mengalami betul? Atau masih ada yang ingin hidup
1000 tahun lagi, seperti Khairil Anwar. Jadi meskipun kita sendiri akan mengalami, tetapi kematian bagi kita itu menakutkan. Kenapa? Karena susana, Bapak. Orang Megendang. Kita dibuat takut dengan malam 1 suro. Kalau ada suara dokar lewat, kluning, susana. Kemudian bayangan kematian seperti itu mengerikan, leher berputar, berdarah-darah, dengan backsong yang menakutkan, sehingga anak-anak yang selesai nonton film seperti itu pasti minta diantar untuk ke kamar mandi. Kalau tidur minta dikeloni. Waduh. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiamat dan kematian yang adalah hari Tuhan itu dikemas dalam bentuk yang keliru sehingga menciptakan ketakutan. Kalau kita perhatikan Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 yang dibaca oleh lektor yang pertama tadi. Masih ingat enggak tuh Bapak Ibu Saudara? Kita menemukan bahwa hari Tuhan itu adalah hari di mana kebenaran dan keadilan ditegakkan. Hari Tuhan di mana Tuhan datang itu adalah waktu di mana kebenaran dan keadilan itu ditegakkan. Loh, apa yang ditakutkan dari kebenaran dan keadilan? Tentunya kebenaran dan keadilan itu diharapkan oleh semua orang. Karena pasti semua orang merindukan. Semua orang merindukan karena saat ini dunia setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dunia itu dilingkupi dengan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Dan itu menyakitkan, itu menyiksa. Hidup di dalam ketidakbenaran, hidup di dalam ketidakadilan, itu penuh dengan penderitaan. Tidak ada yang mau diperlakukan tidak adil. Ora ana wong bener ngaku salah. Anane wong salah ngaku. Nanti lagunya, jogetannya gimana? Pak Johan saja. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi semestinya hari Tuhan, Tuhan datang itu melegakan kita semua. Itu semuanya kita nantikan. Itu yang kita harapkan. Tidak ada yang ditakutkan. Jadi aneh. Kalau pengikut Kristus itu takut kepada Tuhannya sendiri. Ada enggak anak-anak yang takut pada orang tuanya? Anak-anak takut pada bapak ibu? Waduh. Kalau anak-anak takut pada orang tuanya, itu saya jadi bertanya-tanya, opo bapak ibumu memedi, kok mbok wedeni? Yang namanya orang tua, itu pasti penuh dengan kasih sayang, katresnan. Jadi mestinya ketika bapak ibu datang, setelah bepergian entah dari kantor atau dari kondangan. Ini musim kondangan Pak Johan. Kalau bapak ibunya pulang, anak-anak itu mestinya bahagia menyambut di depan rumah. Siapa tahu bapak ibu pulang bawa sehingga tasnya ibu pasti digeledah. Paling enggak dapat permen Davos.
Tetapi sekarang anak-anak sekarang ketika bapak ibunya pulang dari bepergian, kayak orang bingung, kayak orang takut. Gedebak-gedebuk. Entah noto meja, noto kursi, tiba-tiba isah-isah di belakang, tiba-tiba membereskan meja makan dan sebagainya. Kenapa? Loh, itu kan seperti orang panik. Kenapa panik? Takut. Loh, kenapa takut? Berarti dia melakukan kesalahan. Anak-anak melakukan kesalahan maka takut kepada orang tuanya. Sekarang, kalau orang Kristen takut menghadapi Tuhan datang, apakah orang Kristen itu punya salah? Apakah orang Kristen itu punya salah sehingga takut dihukum oleh Tuhannya? Lulah, kok sami niki dereng saat teduh Bapak Ibu? Apakah orang Kristen itu merasa dirinya banyak salah sehingga takut ketika Tuhan itu datang? Nggih napa nggih? Bar pengakuan dosa. Tetapi marilah kita melihat bahwa setelah pengakuan dosa di dalam liturgi, setelah itu ada berita anugerah. Allah berkenan mengampuni kita. Sehingga barang siapa bertobat pasti selamat. Ada yang asmanipun Pak Selamat di sini? Tidak ada ya? Sopo sing meratobat mesti selamat. Apa yang ditakutkan? Loh, apa sih bayangan kita akan Tuhan? Apakah Tuhan itu siungnya panjang besar? Kalau ngeletak kita itu kita remuk gitu? Bayangan kita akan Tuhan itu bagaimana? Apakah Tuhan itu guagah gede dhuwur astane gwedi gitu? Gwedi, nek Semarang itu gwedi. Sehingga kalau nempeleng kita, pak, kita nggak bangun 40 hari 40 malam karena masuk UGD. Apa bayangan kita akan Tuhan Allah? Apakah Tuhan Allah itu menakutkan Bapak Ibu Saudara? Tuhan Allah itu penuh kasih. Lah kok wedi, apane sing diwedeni? Sehingga takut pada kiamat, takut pada kematian sampeyan wae sing sak lawase kuat dadi komisi pralenan nyong ngemak. Heran kita itu, termasuk saya. Heran kita itu. Katanya kita percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih. Allah itu lemah lembut, penyayang, mau mengampuni. Itu mulut kita. Tapi hati dan pikiran kita sudah terpatri bahwa nek aku luput mesti dihukum. Lah ini. Sing ngajari sopo Pak Pendito? Bahwa sing luput ki mesti dihukum. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tanya. Bagi kita di dunia ini, siapa yang kita anggap sebagai Gusti Allah di dunia? Siapa yang kita pandang sebagai perwakilan Allah di dunia? Di rumah, di keluarga, siapa? Bapak Ibu. Nah ini nuwun sewu ini. Jangan-jangan, ini masih hipotesa. Silahkan nanti dibuktikan. Dibuktikan sendiri, di rumahnya sendiri, jangan duding rumah orang lain. Kenapa kita takut
orang salah itu dihukum, sehingga bayangan kita Gusti Allah pun juga akan menghukum karena kita salah. Sementara wakil Allah yang kita pandang di dunia ini adalah orang tua, jangan-jangan karena orang tua kita itu dulu ketika kita masih kecil suka menghukum ketika kita melakukan salah. Benar atau salah? Dan pengalaman itu kita turunkan ke generasi selanjutnya. Lanjutkan. Sehingga ketika ada anak kita yang berbuat salah, sehingga kita menciptakan dunia, kita sebagai orang tua menciptakan dunia penuh ketakutan kepada anak-anak kita. Leres nobok lepat. Berarti mboten Pak Pendetane nggih Pak Jan. Aman kita. Ning kita iki ya wong tuwa mlorot. Tapi kita ini ya wong tuwa Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu Advent yang pertama itu mengajarkan kita, membawa kita menantikan hari Tuhan itu dengan hati yang penuh damai sejahtera. Jadi minggu pertama Advent itu temanya peace, damai sejahtera. Hati yang penuh dengan damai sejahtera itu tidak kemerungsung. Meskipun besok itu ujian akhir semester tidak kemerungsung. Kenapa? Karena sudah belajar selama 5 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kenapa takut? Sudah 5 bulan belajar. Itu nek anak-anak. Kemerungsungnya orang tua. Durung bayaran. Urung oleh transferan. Pitung ger. Tanggalane wis diwalik kok transferane durung. Mongko kondangane masih kemerungsung. Musuh dari damai sejahtera adalah panik. Kenapa orang itu panik? Karena tidak punya persiapan. Karena tidak ada yang dipersiapkan. Sementara bekalnya sudah habis, kelimpungan. Ini nek kemarin, ya ini tanggal tua sekali ya. Tanggal 1 Minggu. Tapi paling tidak meskipun tanggal 1 Minggu angsuran sudah aman. Akhir bulan sudah lewat. Tetapi kalau kita punya banyak tanggungan, tidak punya tandon, perbekalan yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hal-hal yang sifatnya darurat, kita itu pasti kemerungsung, panik, bingung. Duh Gusti, kula kedah pripun niki, duh Gusti. Sama seperti orang Kristen yang hanya berdoa kalau pas ada Masya Allah. Tadi Ki Amat, sekarang Mas Allah. Nek pas seneng-seneng, nek pas bahagia, rasa-rasane nggak akan pernah merasa sedih. Tapi nek pas susah-susah, rasa-rasane tidak akan pernah merasa bahagia. Apa salah dan dosaku ya Tuhan? Oke. Sehingga aku mengalami hal seperti itu. Mbok ngilo gitokmu. Sementara ketika kita bahagia,
kita tidak ingat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-36 tadi kita diingatkan, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kehidupan orang Kristen itu kehidupan yang berjaga-jaga. Jadi kalau saya dan Pak Johan dulu masuk di asrama, berdoa dan berjaga-jaga supaya kerupuknya tidak diambil oleh teman semeja itu. Mata yang satu merem, mata yang satu kan berdoa dan berjaga-jaga, yang satu berdoa, yang satu berjaga. Kehidupan orang Kristen itu berdoa dan berjaga-jaga. Kapan? Setiap waktu, setiap saat. Supaya apa? Supaya kita siap, supaya kita tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi ketika nanti kita dipanggil, Johan, dipanggil oleh Tuhan Yesus. Niki nek pas khotbah tok Pak Johan. Nek mboten pas khotbah mboten wani. Mreneo anakku, itu kita datang menghadap anak manusia dalam keadaan yang bagaimana? Nek remuk bubuk mergo akeh dosane. Kalau dosa itu jadi seperti bisul pating prentul gitu, kira-kira kita bisa jalan enggak? Kalau kita tetap hidup dalam dosa kita, apa enggak malu? Apa tahan kita berdiri di hadapan anak manusia? Lho lah ngger ndo anakku sing tak tresnani, aku sudah mati buat kamu, berkat dari aku curahkan kepadamu setiap hari lah kok oleh-olehane kaya ngene to ngger nduk. Ya mungkin itu yang membuat kita takut dengan hari Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah sambil berdoa, dan itu dilakukan senantiasa. Sehingga orang Jawa itu punya istilah elwas. Perso elwas Bapak Ibu, para sederek, eling lan waspada. Eling eling lan waspada. Supaya apa? Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Itu yang pertama. Berjaga-jaga supaya kita jangan sampai jatuh dalam dosa. Yang kedua, kalaupun kita jatuh dalam dosa, kita ingat segera bertobat. Jangan tunggu nanti, tunggu besok, tunggu Pak Johan emeritus, tunggu oleh pendeta anyar. Ya nek ada besok, ya nek ada nanti, ya nek nanti Pak Johan mau emeritus. Nanti nek Pak Johan enggak mau emeritus, saya masih mampu. Jangan tunda. Sama seperti anak-anak muda zaman sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau sudah ngadep apa itu? Gadget. Olahraga jempol, munggah mudun. Itu kalau orang tua nyapu lewat di bawahnya, kakinya cerdas. Ketika didhawuhi bapak ibune, "Ger, bapak tumbaske samsu." Dan matanya tidak pernah lepas dari gadget.
Jangan-jangan kita juga demikian. Kejujuran ini. Jangan-jangan kita itu begitu bahagia memelototi nikmatnya dosa, sehingga ketika ada panggilan Tuhan, lendo ger merato bato kraton ning Allah wis cedhak sik. Lendo ger kowe ditimbali dadi abdiku ya, dadi majelis, dadi komisi pralenan sik. Yang parah lagi begini, le, do, ger, balio wektemu wis nyandak sik. Waduh. Padahal lagunya orang Jawa itu sudah cetha. Aja semoyo umareka bareng sadina iki uga rungono to arum swaranya sik. Mosok kita akan begitu Gusti Allah sik? Dengan Gusti Allah sing katon, dengan Allah yang kelihatan, Bapak Ibu kita berani sik. Apalagi dengan orang tua, dengan Allah yang tidak kelihatan. Padahal kalau kita minta berkah itu, seperti daftar belanjaan itu, sampai luar sana. Gusti menika syafaat kawula, kok Gusti Allah mesin ATM po. Nek arep mbok tarik saldomu piro? Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa orang kemerungsung, kenapa orang panik? Karena dia tidak berjaga-jaga. Dia membiarkan dirinya terlena menikmati dunia ini. Dan yang namanya dosa itu enak toh Bapak Ibu Saudara? Enak. Kalau nggak enak nggak bakal dilakoni. Lah ini orang mau dilakoni, karman. Kadang-kadang ada yang begitu. Sehingga karena kita terhanyut dalam kehidupan yang terbuai dengan kenikmatan dunia, kita merasa tidak pernah siap ketika hari Tuhan datang. Tidak pernah siap ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani mereka yang lemah, yang tersisih dan terhilang. Selalu ada alasan pembenaran, wong uripe dhewe wae susah. Kenapa mikirke yang lain? Bener Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau bisa seperti kita berdoa. Orang Kristen berdoanya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ngapu. Tuhan berkati. Njuk astane itu nyeketem kuat gini. Supaya berkat itu jangan sampai merucut, dipek untuk diri sendiri. Ya seperti itu kelakuannya orang Kristen. Yang seperti itu ya bangga, wong Kristen kalunge salib. Ini ada tulisannya properti Pak Johan. Marilah di minggu Advent yang pertama ini kita membuat hati kita penuh dengan damai sejahtera ketika kita menantikan Tuhan datang. Tidak ada yang perlu ditakutkan karena Tuhan datang memulihkan kebenaran dan keadilan. Kenapa banyak bencana? Kenapa banyak peperangan dan sebagainya? Seperti Lukas 21 ayat 25 sampai 30 tadi.
Kenapa banyak seperti itu? Karena Tuhan sedang melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Oleh karena itu, jangan takut menghadapi hari Tuhan. Caranya bagaimana supaya tidak takut? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ndedongamu apa ya mung dina Minggu ancen. Ndedongamu apa mung pas nampa PA. Bapak Ibu Saudara, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya ketika Tuhan datang, kita itu dipanggil pulang sebagai anak-anak yang bangun turut, sebagai anak-anak yang setia kepada Tuhan. Amin.